Selamat pagi teman-teman fotografi setanah air. Hari ini kita akan belajar teknik dan komposisi untuk foto traveling ya. Materi ini saya berikan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih motret pemandangan yang bagus ya. Karena traveling itu hubungannya sama pemandangan. Sebenarnya traveling tidak selalu harus pemandangan ya, bisa di kota ya dan sebagainya. Kenalkan, nama saya Victor. Saya sebagai fotografer wedding dan pengajar di perguruan tinggi swasta di Pekalongan. Oke, kita ikuti materi ini hingga selesai. Bagi yang merasa bermanfaat, bisa share ke teman-teman atau bisa juga subscribe. Oke, kita mulai. Ya, jadi untuk memotret landscape itu tentunya yang pertama Anda menentukan lokasi dulu. Inginnya lokasi di mana? Kan banyak sekali ya lokasi ya. Bisa di alam ya, bisa di hutan, bisa di pegunungan, di sungai, di pantai, di laut ya. Bahkan di perkotaan pun bisa ya. Oke, setelah menentukan lokasi, kalau ini buat teman-teman yang sudah mempunyai kamera SLR ya, perlu diketahui untuk pemotretan pemandangan atau landscape atau traveling, gunakan ISO yang rendah ya, karena dengan ISO yang rendah itu warnanya bisa pekat ya, lalu tajam semuanya ya. Misalnya kita bisa pakai ISO 100 atau 80 atau 50, sekarang ada 50 segala macam ya. Karena apa? Karena semakin rendah ISO ya, semakin rendah ISO itu gambar akan semakin tajam ya. Ini ya. Gambar akan semakin tajam, warna akan semakin pekat dan bagus ya. Tapi kalau kita menggunakan ISO yang lebih semakin tinggi, ini contohnya 1000, Anda lihat, Anda bandingkan antara ISO 100 dan ISO 1000. Di sini seperti ada biru-biru, burik-burik gitu ya. Tidak padat warnanya. Kalau ini kan abu-abu padat, ini abu-abu campur-campur, ada biru, ada hijau ya. Ini yang diistilahkan dengan noise ya. Oke, di samping ISO kita juga menentukan aperture. Aperture itu diafragma ya. Diafragma. Biasanya untuk pemotretan di pemandangan ya, diafragmanya digunakan yang kecil ya. Yaitu dengan angka yang besar ya. Diafragma dengan angka yang besar ya. Ini misalnya 8 atau 22 ini ya, 8 atau 22 itu akan tajam semuanya, dari depan sampai belakang itu tajam semuanya. Ini contohnya ini yang di bawah sendiri, kanan bawah ini ya, ini tajam semua, dari bunga sampai belakang itu tajam semua. Ini yang harus diperhatikan dalam pemotretan traveling ya. Karena kalau kita menggunakan f yang kecil, itu yang tajam banyak objeknya, belakangnya blur seperti ini ya. Tentunya kalau pemandangan kan inginnya tajam semua ya, jadi gunakan diafragma yang besar ya, atau membukanya kecil sekali. Oke, lalu ini juga ya untuk pemotretan landscape atau jalan-jalan ya, traveling ya, itu gunakan focal length yang rendah, focal length ya. Contohnya di bawah 24 mm ya. Ini contohnya di sini pakai 12 mm. Ini akan seluruh pemandangan akan kelihatan semuanya ini ya. Semakin besar focal length-nya itu akan semakin close up seperti ini ya. Contohnya menggunakan focal length 200 mili, ini jadi close up seperti ini. Nah, padahal di dalam memotret pemandangan tentunya ingin menampilkan keseluruhan ya, keseluruhan pemandangan ya. Ini contohnya bisa pakai 12 mili atau 24 mili ya. Ini Anda bisa gunakan dua focal length ini ya. Atau 16 juga bisa ya. Oke, ini ya, mulai bagian ini bisa digunakan untuk pecinta fotografi tapi menggunakan handphone ya. Ini bisa, yang penting kalau dalam menggunakan handphone Anda bermain komposisi dan cahaya ya.
Ini yang pertama, komposisi yang pertama ini yang paling sering dipakai dan sudah tua sekali. Komposisi ini adalah rule of third ya. Rule of third ini segitiga seperti ini ya. Anda bisa mengaktifkan di handphone ya. Jadi masuk ke kamera, lalu buka di pengaturan ya. Lalu pilih kisi, garis kisi istilahnya. Ya, tiap handphone punya macam-macam nama. Kalau di Samsung tuh pakainya garis kisi. Itu ada tulisan 3x3. Nah, ini jadinya seperti ini, nanti di layar Anda ada garis putih warnanya, bukan merah seperti ini ya, putih. Nah, ini penggunaannya seperti ini ya. Jadi kalau awannya bagus seperti ini ya, awannya diberi posisi yang lebih besar ya. Jadi garis cakrawalanya di sini, garis horisonnya, perpotongan antara laut dan bumi di sini, awannya lebih banyak. Demikian sebaliknya. Lalu ini garis yang lurus ini digunakan untuk peletakan objeknya. Contohnya ini menara ya, pemancar ya. Ini letakkan di perpotongan sini, bisa di bawah sini atau di atas sini, di perpotongan-perpotongan ini. Hasilnya pasti bagus ya. Inilah yang disebut point of interest ya. Bisa foto Anda bisa ya, atau objek bisa ya. Letakkan di perpotongan ini atau di sebelah sini. Itu hasilnya pasti bagus ya. Nah, ini contoh saya waktu pemotretan acara kelenteng ya, membakar kapal kertas ya di laut ya. Ini juga sama, awannya bagus ya. Lalu saya letakkan garis horisonnya di sini ya. Dan ini objeknya sebelah sini. Ini rule of third ya. Lalu ini juga di alun-alun Pekalongan. Ini juga sama, langitnya bagus ya. Saya letakkan garis horisonnya di sini. Nah, objeknya di sebelah sini, pas perpotongan. Oke, lalu framing ya. Kalau jalan-jalan itu sering ketemu framing ya. Contohnya seperti pilar-pilar ya. Lalu seperti lengkungan, seperti itu. Itu bisa digunakan sebagai komposisi ya. Nah, ini contohnya saya waktu ke Semarang di Gereja Belenduk, itu di pinggir jalan ada sebuah bangunan kecil ya, mungkin tempat air zaman dulunya. Ini ada lengkungan seperti ini ya. Ini saya gunakan sebagai frame ya, frame in frame istilahnya ya. Lalu bisa juga seperti ini ya, misalnya kotak kaca ini bisa digunakan sebagai frame ya. Ini misalnya menampilkan bendera merah putih dan awan yang bagus ya. Oke, lalu ini juga banyak ini ya, bisa dipakai komposisi leading lens ya. Ini kalau Anda traveling di kota-kota ya, misalnya pas jalan-jalan di perkotaan, ini banyak sekali ya, karena di jalan-jalan itu akhirnya membentuk sudut seperti ini ya. Ini banyak dipakai dan hasilnya pasti bagus ya. Nah, jangan lupa pakai rule of third-nya ya. Biasanya ada fokusnya di sini, barang apa gitu, benda apa gitu ya. Ya, ini contohnya saya waktu ke Moga ini ya. Ini ada jembatan, saya ambil, background utamanya adalah gunung ini ya. Oke. Ya, ini juga ya, ini di kantor pos Pekalongan. Ini juga membentuk seperti lingkar seperti pembatas-pembatas gini ya. Ada lampu-lampunya, semakin lama semakin mengecil seperti ini ya. Nah, ini leading lens ini ya. Semakin lama semakin menyudut ya, itu leading lens. Oke, lalu komposisi simetri ya. Zaman saya dulu pertama kali belajar ini tidak boleh ini ya, tapi sekarang malah digunakan ya. Karena ya menghasilkan foto yang bagus juga ya. Jadi kanan dan kiri sama ini, simetris ya. Ya, ini contohnya saya waktu ke mana? Ke daerah Bojong, itu ada lapangan. Dan itu waktu hampir 17-an. Ini saya berdiri di tengah, lalu awannya bagus ya. Jadi awan saya berikan porsi yang lebih banyak dan saya ada di tengah seperti ini. Atau ini juga bisa. Ini gabungan leading lens ya, bisa ya karena menyudut ya. Atau bisa simetri karena ini kanan kiri sama ya. Ini di daerah Pekalongan juga. Pada saya itu mau 17-an, ini jembatannya diwarna-warni seperti ini. Jadi masih baru, saya potret pas ada
sepeda lewat, saya potret seperti itu. Oke, lalu ini waktu ke Bandungan ya. Ini burung merak ya. Waktu saya dekati itu dia malah mengeluarkan sayapnya, ya, segera saya foto seperti itu. Ini juga simetris ya, tengah-tengah seperti ini. Oke, lalu komposisi selanjutnya adalah negative space ya. Negative space itu maksudnya area yang kosong seperti ini ya. Bisa rumput yang luas, bisa langit, segala macam ya. Ini biasanya untuk tulisan-tulisan atau apa ya, buat orang iklan ya, atau buat motivasi, kasih tulisan-tulisan seperti itu ya. Kesannya biar minimalis ya, minimalis dan enak dipandang. Ya, ini waktu saya, ini kota Pekalongan ya. Ini juga negative space-nya cukup banyak dan rada gelap, jadi bisa kasih tulisan di sini. Nah, ini juga ada rule of third-nya ya, lalu ada leading lens-nya ya, ini gabungan macam-macam ya. Ini juga sama ya. Ini juga space kosongnya cukup banyak dan ini objek utamanya di sini ya, di bangunan ini. Ini juga pakai rule of third ya, posisinya di sini dan awannya dikasih porsi yang lebih banyak ya. Jadi dalam satu pemotretan itu bisa berbagai macam teknik dimasukkan ya. Oke, lalu the rule of space ini untuk memberikan ruangan di depan subjek, khususnya yang subjek yang bergerak biasanya ya. Misalnya orang lagi berjalan seperti ini, tentunya di depannya area kosong yang luas ya. Ini rule of space ya. Atau orang yang lagi naik motor misalnya, kalau ke arah kanan ya berarti space kanannya lebih kosong, lebih banyak seperti itu. Itu rule of space. Lalu spiration ya, ini komposisi spiration. Ini perbedaan kontras antara latar belakang dan objeknya. Ini objeknya di sini ya. Spiration. Lalu object isolation, ini mestinya jarang dipakai di traveling ya, tapi ya kalau misalnya objeknya kacau bisa gunakan ya. Ini maksudnya hanya fokus di objek utama. Ini contohnya kucing ya. Ini background depannya ya blur, background belakangnya blur, jadi benar-benar diisolasi, yang tajam hanya kucingnya ini ya. Ini biasanya menggunakan diafragma ya, diafragma yang kecil misalnya 1,8, atau kalau di handphone itu bisa dipakai foto potret ya. Foto potret biasanya yang fokus orangnya saja, belakangnya blur seperti itu ya. Ini biasanya kalau Anda foto sendiri ya, mungkin backgroundnya agak kurang bagus, bisa di blur ya, atau bisa benda-benda ya, misalnya patung atau apa ya. Ini gunakan teknik object isolation. Lalu komposisi color combination, ini maaf salah ketik ya, belum saya ganti. Color combination yang betul ya, ya ini penggunaan warna sebagai komposisi fotografi ya. Biasanya sih saya menggunakan warna-warna yang minimalis ya, paling 2 atau 3 warna itu bisa menampilkan objek lebih kuat ya. Ini contohnya saya motret bunga merah, yang lainnya hijau ya. Jadi hanya 2 warna ini, merah, hijau, sama hitam sedikit ya. Ini lebih fokus ya, ini komposisi warna seperti ini. Oke, lalu ini juga saya motret menara masjid ya. Ini langitnya polos waktu itu, lalu ini ada menaranya ya, di atas ya, warnanya hijau dan kuning ya. Oke, lalu golden triangles ya, ini hampir mirip dengan rule of third ya, cuman ini caranya adalah Anda tarik garis diagonal ya, lalu ini dari sisi ujung ini juga ditarik garis lurus untuk membentuk 90 derajat di sini. Ini juga tarik garis lurus membentuk 90 derajat. Nah, ini objeknya diletakkan di perpotongan juga ya. Ini perpotongannya di matahari terbit ya. Oke, itu framing ya.
Oke, mungkin itu teknik dan komposisi untuk buat teman-teman yang suka jalan-jalan ya, bisa digunakan materi ini untuk membuat pemotretan Anda lebih baik ya. Oke, selamat ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.